Bab 141 dan bab 142. Kakek butuh dokter jenius. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. By Uji Sades. Pada malam hari, Linda naik mobil bersama sopir menjemput Tama. Setelah melihat Tama menunggu di depan gerbang, Linda pun menghampirinya. Pak Tama, maaf malam-malam merepotkan Anda, kata Linda penuh hormat. Tama tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, Bu Linda. Sekilas melihat gelang berlian di tangan Linda, Tama pun bertanya spontan, apa ini gelang yang waktu itu sempat hilang? Linda pun mengangguk cepat, iya ini, diberikan kepadaku sebelum ibuku meninggal. Bagiku gelang ini sama pentingnya dengan hidupku. Terima kasih atas bantuan Anda, Pak Tama. Tanpa Anda, mungkin saya tidak akan pernah menemukannya kembali. Tama pun tampak tenang menanggapinya. Anda punya ikatan yang sangat kuat dengan gelang ini. Tanpa saya pun, gelang ini juga pasti akan kembali ke tangan Anda. Hanya masalah waktu. Linda pun terkesima dengan pesona Tama. Pak Tama, Anda tidak pernah terlihat di depan umum sebagai seorang ahli dan memiliki kemampuan yang hebat. Anda sangat rendah hati. Kehebatan Anda yang luar biasa itu benar-benar tersembunyi sangat rapi. Bu Linda terlalu menyanjung saya. Sebaiknya kita segera selesaikan urusan kita, kata Tama mengalihkan topik pembicaraan. Linda pun tampak buru-buru mengangguk dan mempersilahkan Tama untuk naik ke mobilnya. Mereka berdua pun masuk ke mobil Rolls-Royce. Sopir memacu mobilnya dengan cepat menuju ke rumah keluarga Suteja, yang masih berada di kawasan Jakarta. Rupanya rumah keluarga Suteja dibangun menggunakan gaya khas China. Sangat luar biasa, penuh dengan bunga, lampion dan puisi klasik. Itu menunjukkan selera elegan dari pemiliknya. Rumah keluarga Suteja pun sangat luas. Memiliki lahan seluas ini di Jakarta menjadi simbol kekayaan bagi keluarga Suteja. Dipandu Linda, mereka kini telah berada di bagian utama rumah tersebut. Sesaat setelah masuk ke dalam, segera terlihat seorang pemuda dengan jas lengkap dan sepatu kulit tengah berjalan bersama seorang pria parubaya dan seorang gadis muda. Linda, siapa dia? Pemuda itu tampak menatap Tama dengan tatapan asing. Beliau Pak Tama. Wajah Linda tampak tenang menjelaskan pria di sampingnya itu. Tapi dia memendam rasa kesalnya dan memperkenalkan pria muda itu kepada Tama. Pak Tama, dia ini kakak sepupuku. Namanya Roni. Hai. Tama dengan sopan mengangguk memberi hormat. Pak Tama. Roni memandangi Tama dengan tatapan sinis dari atas ke bawah dan ke atas lagi. Linda, kamu serius mengundang laki-laki yang lebih muda dari aku untuk mengobati kakek? Aneh. Tama yang mendengarkan sendiri perkataan itu sedikit tergelitik. Linda dengan susah payah meyakinkan kakak sepupunya itu. Namun setelah enggan berdebat lagi, Linda tetap memaksa dan menjelaskan kalau harapan hidup kakeknya tinggal setipis benang. Keluarga Suteja adalah keluarga yang sangat royal. Mereka sudah mengundang banyak dokter terbaik ke kediamannya untuk mengobati sang kakek. Sayangnya mereka semua gagal. Harapan terakhir jatuh kepada Tama. Roni tampaknya sedikit memusuhi Linda. Bahkan terlihat dari tatapan matanya itu berisi banyak sekali ketidaksukaan terhadap saudaranya sendiri. Linda pun berkata dengan sedikit keras kepada kakak sepupunya itu. Kak, Pak Tama ini orang baik. Saat dulu aku mengalami kesialan, Pak Tama membantuku dengan kemampuannya. Beliau menguasai Feng Shui. Namun Roni tampaknya enggan untuk percaya itu. Dia bahkan menjawab dengan gestur jijik. Linda, untuk mengobati kakek, yang dibutuhkan adalah dokter yang jenius. Bukan orang yang mengaku-ngaku bisa Feng Shui. Kamu paham? Tama mulai merasa tidak senang saat ini. Dia datang ke sini untuk menghormati Linda. Kalau bukan karena Linda, dia tentu enggan datang. Sebagai seorang lelaki dari keluarga Renza, tentu akan mudah untuk menolak datang di keluarga dengan kelas di bawahnya. Linda pun semakin marah. Kak, kalau ada hal-hal yang kamu tidak bisa percaya, tidak apa-apa, tapi kamu jangan menjadi tidak hormat sama orang lain. Apalagi sama Pak Tama. Apa? Hormat. Aku hanya menghormati para ahli yang memiliki ilmu dan pendidikan yang jelas. Sedangkan untuk penipu, aku tidak perlu menghormatinya. Sambil menunjuk dua orang di sampingnya, Roni berkata, beliau ini adalah dokter paling terkenal di Jakarta. Dokter Wisnu, yang di sampingnya adalah cucunya. Tama tidak terkejut. Dia mendongak dan manggut-manggut saja. Dua orang itu, satu tua dan satu lagi muda,
Memang tampak sekali sebagai kakek dan cucu. Tapi pakaian mereka agak aneh. Orang tua itu tampak berusia lebih dari 60 tahun. Mengenakan baju besar warna hijau. Kacamata dengan frame kuno warna hitam. Dan janggut putih panjang. Sementara gadis itu, seperti berusia 18 atau 19 tahun. Mengenakan baju congsam yang terlihat sedikit kebesaran. Rambut pendek dengan poni. Mata cerah dan gigi putih. Seluruh tubuhnya memancarkan suasana yang sangat klasik. Tapi penampilan gadis itu mencuri perhatian Tama. Di Jakarta ini, banyak yang mengakui bahwa wanita tercantik jatuh pada Alena, istrinya sendiri. Tama pun mengakui itu dan sulit mendapatkan tandingannya. Tapi gadis itu memiliki mata yang lebih tajam dibanding Alena. Saat diperkenalkan, Dr. Wisnu memberikan anggukan sebagai penghormatan. Tapi gadis itu tampak terpaku. Tidak memberikan ekspresi apapun. Roni pun kembali memperingatkan Linda. Linda, aku menduga orang yang kamu bawa ini baru berumur 20-an tahun. Menurutku, dia ini belum terlalu hafal dengan yin yang, 5 elemen, dan lain-lain. Dia hanya mengaku saja sebagai ahli Feng Shui. Kalau kamu nekat, orang-orang akan menertawakan keluarga kita. Mereka akan menganggap kita ini bodoh dan mudah ditipu. Dan lagi mereka semua akan menganggap kita percaya dengan tahayul. Tidak ilmiah. Kata-kata Roni itu membuat Tama sedikit terkejut. Dia dianggap sebagai penipu. Roni mengepalkan tangannya. Dr. Wisnu, adik sepupuku ini memang belum paham tentang ilmu medis. Tolong jangan dipedulikan dan jangan diambil hati. Tapi Dr. Wisnu adalah orang yang sangat bijaksana. Pak Roni, orang yang berbakat tidak butuh belajar di sekolahan. Dia masih muda. Bisa saja dia sangat berbakat. Sebaiknya jangan terlalu meragukan Pak Tama. Roni tampak tidak senang dengan jawaban itu. Dia menghela nafas dan kembali berkata, Dr. Wisnu, Anda mungkin tidak tahu tentang adikku ini. Dia kalau ada masalah, larinya ke hal-hal seperti itu. Jadinya gampang ditipu. Ekspresi Linda menjadi sangat buruk. Kak, apa maksudmu itu? Roni tertawa kecil dan kembali bertanya. Apa aku salah bicara? Aku dengar kamu pernah ditipu oleh ahli Feng Shui dari Hong Kong. Apa kamu belum sadar juga? Kamu, wajah Linda menjadi tidak karuan dan tidak bisa lagi berkata-kata. Tentang ahli Feng Shui dari Hong Kong itu. Memang kesalahannya sendiri. Tapi beruntung ada Tama yang menolongnya. Sehingga bisa terhindar dari nasib buruk. Tapi, Roni belum tahu kemampuan Tama. Itulah yang membuat dia berani meremehkan Tama. Roni kembali berkata kepada Tama. Anak muda, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa membohongi adikku ini. Sayangnya kamu tidak bisa membodohiku. Dr. Wisnu adalah dokter dengan reputasi yang sangat jelas. Leluhurnya adalah dokter kerajaan di China. Ilmunya turun-temurun dan sangat terkenal. Sementara kamu siapa? Hanya pembohong kecil yang mengaku aku sebagai ahli Feng Shui. Saranku, pergilah sekarang. Jangan membuat masalah di sini. Yang sangat tersinggung justru adalah Linda. Wajahnya menjadi merah padam. Dia tidak menduga kakaknya itu akan meremehkan Tama hanya gara-gara dia lebih muda darinya. Roni tidak tahu kemampuan Tama yang sesungguhnya. Tapi berdebat tentang Feng Shui dengan Roni memang tidak ada gunanya. Hanya akan memancing keributan. Betapa terkejutnya dia saat melihat Tama yang masih bersikap tenang dan malah ikut tertawa. Haha, iya benar. Aku memang bukanlah siapa-apa. Bab 142. Teknik akupuntur Tama. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Anda berdua, ujar lelaki parubaya dari keluarga Suteja. Lelaki itu mengedipkan mata untuk memberi isyarat pada keponakannya. Felix cepat-cepat mengambil minuman dan mempersilakan kedua orang tersebut untuk beristirahat sambil meminum teh. Si perempuan muda segera meletakkan jarum perak di tangannya. Sambil terengah-engah dia menerima segelas teh dari Felix. Lalu dia menghabiskannya dalam sekali teguk. Meski proses akupuntur baru berjalan sepertiga dari keseluruhan proses, tetapi wajah Libertus sudah mulai memerah. Kondisinya juga mulai lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Semua anggota keluarga Suteja yang berada di situ juga menunjukkan kegembiraan yang tiada taraf. Tatapan mata mereka menyiratkan rasa kagum yang mendalam. Si perempuan itu juga merasa cukup puas. Setelah selesai minum teh, dia sengaja memberikan tatapan yang menyombongkan diri pada Tama. Tatapannya seolah berkata, coba kamu lihat, gimana dengan pengobatan yang aku berikan.
Tama hanya melihatnya tanpa berkata apa-apa. Wajah lelaki itu senantiasa datar tanpa ekspresi. Sungguh seperti sebuah gunung es. Sebenarnya kalau saja dia bisa mengontrol energi spiritualnya dengan baik, dia tidak perlu mengeluarkan energi sebanyak itu. Dan juga dia tidak akan kelelahan seperti sekarang. Tetapi Tama memilih untuk diam saja. Lelaki itu tidak ingin membuat marah si mulut pedas itu. Lalu dia membalikkan badan untuk melihat Libertus. Seketika lelaki itu mengerutkan keningnya. Setelah diakupuntur oleh perempuan itu, kondisi Libertus memang terlihat membaik. Tetapi itu hanya di bagian luar saja. Di dalam tubuh Libertus terdapat luka lama. Pembuluh darahnya juga sudah rusak sejak lama. Selain itu dia juga mengalami gangguan aliran darah. Beberapa organ dalamnya juga sudah mulai mengalami penurunan fungsi. Karena itu pengobatan yang perempuan itu berikan hanya menyembuhkan gejalanya saja. Dan bukan akar penyebabnya. Kalau dilihat dari luar, wajah Libertus memang tampak merah merona. Tetapi sebenarnya itu hanya karena aliran darahnya menjadi lebih lancar untuk sesaat. Dan sifatnya hanya sementara. 2 hari kemudian pasti akan kambuh lagi. Selain itu, setelah penyakitnya kambuh, gejalanya akan menjadi lebih parah. Kalau sudah seperti itu, maka nyawa lelaki itu akan terancam. Dan mereka yang dibilang dokter ajaib atau apapun itu juga hanya bisa membuatnya hidup lebih lama 2 atau 3 hari saja. Setelah melihat semua itu, Tama pun mengambil keputusan dengan tegas. Lelaki itu berdiri di samping tempat tidur. Lalu dia mengambil jarum perak yang ada di atas meja kecil samping tempat tidur. Pada tubuh Pak Libertus masih ada penyakit lain yang tersembunyi. Saya akan mengobatinya dengan memasukkan jarum ini, ujar Tama datar. Saat melihat Tama yang melakukan akupuntur pada Libertus, lelaki parubaya dari keluarga Suteja seketika tampak terkejut. Dia ingin menghentikan lelaki itu. Tetapi saat dia melihat tangan Tama yang begitu terampil, dia hanya diam dan melihat Tama dengan kening yang berkerut. Roni yang berada di samping tiba-tiba emosi. Hei, kamu mau ngapain sih? Bentak Roni. Di dalam tubuh Pak Libertus ada beberapa penyakit lama. Aku mau mencoba membuka aliran darah di pembuluh nadinya. Selain itu aku juga mencoba membentuk vitalitas baru untuk organ dalam tubuhnya. Kalau tidak, beliau tidak akan bertahan lebih dari 3 hari, papar Tama. Kamu bilang apa? Tukas Roni yang emosinya seketika memuncak. Kamu sumpahin kakekku ya? Kurang ajar. Hati-hati dengan mulut kamu atau kamu bakal tahu rasa, gertak Roni. Linda segera datang menghalangi lelaki itu dan berkata, Kak, biarkan Pak Tama sembuhin kakek dulu. Kamu jangan sembarangan bikin kacau dong. Aku bikin kacau, bentak Roni. Kamu dengan tenangnya serahkan nyawa kakek kepada orang seperti dia. Aku nggak punya keberanian besar kayak kamu. Kamu ini sengaja mau bikin kakek celaka ya. Aku percaya dengan kemampuan Pak Tama. Biarkan dia yang mengobati kakek. Kalau ada masalah apa nanti biar aku yang tanggung jawab, ujar Linda dengan sinis. Kamu mau tanggung jawab pakai kepalamu itu. Tukas Roni. Di saat kedua orang tersebut masih sibuk beradu mulut, Tama sedang sangat serius sampai mendongakkan kepala pun tidak. Jarum perak di tangannya seperti bisa terbang. Begitu dia menggerakkan tangannya, jarum-jarum tersebut langsung menusuk di beberapa titik akupuntur. Lalu melalui titik akupuntur itu dia mengalirkan energi spiritual ke dalam tubuh Libertus. Saat perempuan muda itu melihat Tama dengan beraninya mengakupuntur Libertus, seketika dia terlihat begitu marah. Kemudian dia hendak menghentikan Tama dengan berkata, Woi, kamu, stop, kamu apa-apaan sih? Kalau ada masalah kamu nggak bakalan bisa bertanggung jawab. Sebelum perempuan itu menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Dr. Wisnu menghentikannya. Dengan suaranya yang dalam lelaki itu berkata, Tunggu dulu, jangan ganggu dia, kakek. Coba lihat dia asal-asalan mengobati orang. Kalau kayak gitu nanti pasien malah kenapa-kenapa, ujar perempuan muda itu dengan tergesa-gesa. Ivy, coba kamu perhatikan baik-baik teknik dia saat menusukkan jarum ke titik akupuntur, ujar Dr. Wisnu. Mendengar kakeknya berkata seperti itu, mata perempuan bernama Ivy itu spontan tertuju pada tangan Tama. Setelah melihat, Ivy seketika tertegun. Ternyata Tama menggunakan teknik yang sama persis dengan yang baru saja dia lakukan tadi. Dasar nggak tahu malah. Ternyata dia mencuri teknik yang aku pakai.
Dia langsung pelajari teknik akupuntur yang aku pakai tadi, gerutu Ivy. Wajah Dr. Wisnu tampak serius. Beberapa detik kemudian dia baru berkata, kamu lihat dengan lebih jelas. Perhatikan gerakan pada tangannya. Ivy memperhatikan Tama dengan lebih teliti. Tidak lama kemudian wajah perempuan itu juga tampak tercengang. Dia, sebenarnya, ujar Ivy dengan terbata-bata. Dia bisa mengenalinya. Teknik akupuntur yang Tama gunakan memang adalah teknik yang diwariskan turun-temurun di keluarga mamanya. Sama persis dengan teknik yang dia gunakan tadi. Tetapi kalau dilihat dengan lebih jelas, ada beberapa hal yang berbeda dibandingkan dengan teknik yang Ivy gunakan tadi. Titik akupuntur Tama berbeda di beberapa titik. Boleh dibilang dibanding teknik Ivy. Teknik akupuntur Tama jauh lebih rumit. Jangan-jangan ini adalah teknik akupuntur versi yang sudah ditingkatkan. Ivy yang tercengang menatap ngeri pada kakeknya dan berkata, kakek, kenapa dia bisa menggunakan tekniknya kakek? Dr. Wisnu menganggukkan kepalanya. Saat ini matanya senantiasa menatap Tama dengan tatapan terpesona. Bahkan wajahnya menyiratkan ekspresi kagum pada lelaki muda itu. Tidak kusangka, ternyata anak muda itu orang hebat dalam dunia pengobatan maupun bela diri. Coba kamu lihat napas dan tenaganya yang stabil. Saat dia menusukkan jarum juga sangat stabil. Energi spiritual dengan lancar masuk ke dalam tubuh melalui jarum, ujar Dr. Wisnu. Hanya orang yang berlatih lebih dari 50 tahun baru bisa memiliki tenaga dalam sestabil itu. Dia masih begitu muda, makanya aku tidak menyangka kekuatannya sudah melebihi aku, sambungnya. Ivy kesal mendengar kakeknya memuji Tama. Perempuan itu langsung berkata, kakek, kalau waktunya sudah sampai nanti, aku pasti bisa lebih hebat dari dia. Dr. Wisnu menghela napas panjang, wajah lelaki itu semakin dipenuhi dengan rasa kagum dan berkata, kalau aku tidak salah lihat, tekniknya itu juga mengandung bagian yang hilang dari teknik keluarga kita. Aku tidak sangka, di saat aku masih hidup, aku bisa melihat teknik akupuntur 3 titik yang sebenarnya. Benar-benar suatu keberuntungan besar dalam hidupku. Setelah berkata, dia menatap cucu perempuannya itu sebentar. Jangankan kamu, sekalipun kakek berlatih lagi selama 50 tahun, juga tidak akan sebanding dengan dia. Cuma karena beberapa titik akupuntur saja. Apanya yang hebat, gerutu Ivy. Saat ini Ivy terpicu untuk bisa menang dari Tama. Karena itu dia berkata, kakek, hanya karena dia bisa sembarangan menusukkan jarum itu bukan apa-apa. Pengobatan keluarga kita adalah yang nomor 1 di negeri ini. Selain akupuntur, ada totok saraf, pijat, dan 4 metode diagnosis. Aku nggak percaya dia bisa lebih hebat semuanya dari keluarga kita. Nanti aku akan coba menguji dia. Dr. Wisnu hanya bisa menggelengkan kepala sambil menatap cucunya yang agresif itu. Kamu ini benar-benar keras kepala, ujar Dr. Wisnu. Tidak lama kemudian, Tama selesai memberikan terapi akupuntur. Lelaki itu menarik napas panjang dan membuangnya perlahan. Palibertus akan sadar dalam waktu setengah jam lagi. Setelah diakupuntur oleh saya hari ini, setidaknya beliau masih bisa bertahan untuk 5 tahun ke depan, ujar Tama. Kamu itu bisanya kentut doang. Bahkan dokter spesialis dari Amerika sudah bilang, kakekku cuma punya waktu yang tersisa 1 bulan. Kamu buka mulut doang langsung bilang dia bisa bertahan selama 5 tahun. Atas dasar apa kamu ngomong kayak begitu? Tukas Roni tajam. Atas dasar aku adalah Tama Renza. Master Tama, jawab Tama dengan dingin. Cih, masih berani sebut dirimu master. Kalau sampai terjadi apa-apa sama kakekku, kamu lihat saja bagaimana aku menghabisi kamu nanti, ujar Roni. Ivy cucunya Dr. Wisnu langsung menghampiri Tama. Tanpa bersungkan-sungkan perempuan itu berkata, hei, kamu dari pusat pengobatan mana? Belajar di perguruan mana? Tama menolehkan kepalanya dan menatap Ivy. Aku bukan orang dari pusat pengobatan manapun. Aku juga nggak belajar di perguruan manapun. Kalau gitu aneh dong. Kamu belajar dari mana teknik akupuntur yang kamu pakai tadi? Tanya Ivy. Ini adalah urusan pribadiku. Maaf aku nggak bisa kasih tahu. Itu adalah teknik akupuntur keluarga kami. Tentu saja aku harus tahu dengan jelas. Aku nggak mau sampai teknik kami dicuri sama orang luar. Ivy, panggil Dr. Wisnu. Tidak boleh tidak sopan dengan Pak Tama.
Kemudian lelaki itu berjalan menghampiri Tama dan cucunya itu. Dengan sikap sangat hormat dia berkata pada Tama, "Pak Tama, cucu saya ini sudah kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil. Sejak saat itu saya yang mengurus dan mendidiknya. Saya yang tidak mendidiknya dengan baik. Mohon dimaklumi, Pak Tama." Setelah itu dia berkata pada Ivy, "Cepat minta maaf pada Pak Tama. Apa kamu tidak bisa melihatnya dengan jelas kalau teknik Pak Tama tadi melebihi teknik keluarga kita? Teknik Pak Tama itu barulah teknik akupuntur 3 titik yang sebenarnya. Lagi pula, Pali Bertus terlihat jelas sudah jauh lebih baik setelah diakupuntur oleh Pak Tama." Bersambung.